Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja dan terima kasih sudah mendukung channel ini hingga sampai saat ini. BTW, kalian pernah dong punya sahabat atau teman nongkrong? Kalau sewaktu pulang sekolah selalu main ke rumah salah satu temen dan udah jadi andalan kalau ngumpul pasti di rumah teman kita itu. Ya, entah itu rumah temen kalian gede, bebas, selalu kasih cemilan, sampai bebas main game. Atau bisa jadi kalian emang senang kalau di rumah temen kalian itu punya adik atau tantenya cantik, atau bisa jadi pembukatnya cakep. Hayo ngaku. Nah, kali ini gua kenalin nih 3 orang remaja, yang mana mereka teman satu sekolah. Di sana kita sebut aja mereka Kinoy, Sapri, dan teman mereka yang punya rumah ini si Samsul. Dan gak biasa-biasanya Kinoy dan Sapri berkunjung main ke rumahnya si Samsul. Dan hari ini pertama kalinya mereka ngumpul di rumahnya Samsul. Biasanya kan mereka cuma ngumpul nongkrong di warkop, di ujung gang, atau biasa di warungnya Bu Yati. Tapi karena bosen kalau nongkrong di luar, mereka sekali-kali ngumpul di rumahnya si Samsul. Nah, gak lama kemudian, ketika mereka sedang asik ngobrol ngalor ngidul kagak jelas, di sana tiba-tiba ada yang memanggil Samsul, yang mana orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah ibunya sendiri, yang kita sebut aja dia Tante Mirna. Adedededede, cakep bener nih, cocok buat musim hujan. Tante Mirna yang gak tahu ada temennya Samsul yang datang ke rumah karena baru pulang kerja. Di sana Tante Mirna pun berinisiatif untuk memasak sesuatu untuk mereka makan. Yang mana Kinoy dan Sapri pun begitu senengnya karena kebaikan ibunya si Samsul. Dan karena mereka pada lapar, Tante Mirna akan masakin tumis kangkung dan jengkol balado. Karena cuma ada itu aja bahan yang ada di kulkas. Nah, kebetulan Sapri demen banget tuh sama jengkol. Apalagi si Kinoy, jengkol emang makanan favoritnya. Gimana nggak makanan favorit? Pagi, siang, malam selalu makan jengkol. Awas lu Noy, tar kejengkolan. Lalu tanpa membuang waktu, Tante Mirna pun pergi ke dapur meninggalkan mereka. Yang mana Sapri dan Kinoy sampai terkesima dengan kecantikan Tante Mirna. Mereka nggak menyangka si Samsul punya ibu yang masih cantik. Walaupun umurnya nggak muda lagi, tapi di mata mereka berdua, kecantikan Tante Mirna udah kayak menghipnotis sampai Sapri nelen ludah. Waduh, kayaknya si Samsul salah pilih temen nih guys. Kalian ada yang pernah ngalamin kayak gini? Punya temen laknat yang modelannya begini? Dari situ Kinoy langsung kepo nih sama si Tante Mirna. Ia pun langsung nanyain, kok bisa ibunya Samsul itu masih cantik dan terlihat muda? Namun di sana Samsul bilang kalau ibunya itu walaupun terlihat muda, tapi nggak muda-muda amat juga kok. Dan Samsul pun bilang kalau Tante Mirna itu adalah ibu tirinya si Samsul, yang mana sudah setahun belakangan ini ditinggal ayahnya Samsul yang pergi dinas keluar kota. Tapi walaupun ibu tiri, Tante Mirna ini baik banget udah ngurusin Samsul dan selalu perhatian kepadanya. Dan Samsul pun bercerita kalau ibunya ini selalu jadi bahan godaan sama bapak-bapak kompleks setiap lewat di pos kamling. Dan selalu meresahkan ibu-ibu komplek yang takut suaminya kecantol sama kecantikan Tante Mirna. Uhui, canggih nih Tante Mirna. Lalu tak lama Tante Mirna mendapatkan telepon yang tidak lain dari ayahnya Samsul. Yang mana selain kasih kabar di sana, ayahnya menanyakan kondisi rumah apakah baik-baik aja sepeninggal ditinggal dinas keluar kota. Di sana Tante Mirna pun mengatakan kalau Tante Mirna dan Samsul baik-baik aja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tante Mirna pun menceritakan kalau hari ini teman-temannya Samsul datang berkunjung dan melihat Samsul begitu senang karena ia punya teman-teman yang baik. Mendengar itu pun ayahnya Samsul ikut senang ketika mendengar kabar itu dan tidak sabar untuk pulang ke rumah dan bertemu kembali dengan keluarga. Dan ayahnya pun berpesan untuk menjaga diri, terutama Samsul yang harus giat belajar. Mendengar itu pun Tante Mirna mengiyakan saja dan merasa bahagia karena ayahnya Samsul dalam waktu dekat akan pulang. Dan tentu aja selain itu Tante Mirna yang udah ditinggal lama udah merindukan pelukan hangat suaminya itu. Kemudian Tante Mirna yang udah membereskan pekerjaan rumah dan mendengar Samsul tengah asik berkumpul di ruang kamarnya pun, ia langsung pergi mandi karena udah seharian bekerja. Badannya terasa lengket. Namun tanpa ia sadari ternyata Sapri diam-diam mengintip dan mengambil gambar dengan ponselnya. Yang mana ia melihat bagaimana indah tubuhnya Tante Mirna yang masih asoy geboy itu.
Wah, 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 dasar anak dajal. Ini adalah contoh yang buruk, jangan diikutin ya teman-teman. Oke, sebelum lanjut, subscribe dulu dong. Parah nih kalau kagak. Biar saya rajin upload video baru untuk menghibur kalian. Oke, kita lanjut. Lalu di esok harinya, Tante Mirna di hari yang masih pagi ini sudah kedatangan tamu, yang mana ternyata itu adalah si Sapri. Waduh, mau ngapain ya si Sapri datang? Bukan cuman saya aja yang bingung. Tante Mirna pun bingung kenapa Sapri datang ke rumah, karena Samsul sendiri belum pulang dari kampus. Namun, Sapri mengatakan kalau sebenarnya dia datang karena ada barangnya yang ketinggalan sewaktu Sapri kemarin main. Dan ia pun mengatakan kalau Sapri udah bilang ke Samsul akan datang ke rumahnya untuk mengambil barangnya. Mendengar itu pun Tante Mirna tanpa ada sedikit pun rasa curiga mempersilahkan Sapri masuk dan mengambil barangnya sendiri yang ketinggalan. Dan Tante Mirna sendiri akan meneruskan pekerjaan rumahnya. Namun, yang tanpa diketahui oleh Tante Mirna, sepertinya nih Sapri ada maksud tertentu. Entah itu apa saya juga nggak tahu. Udah bisa nebak belum? Sapri mau ngapain? Selagi Sapri yang katanya pengen ngambil barangnya yang ketinggalan, Tante Mirna pun melakukan pekerjaan rumah. Namun di sana ternyata ada keberadaan si Sapri, yang mana ia memandang dengan tatapan yang dalam ketika melihat bagaimana indahnya tubuh si Tante Mirna. Dan karena belalainya udah nggak bisa ditahan lagi, tanpa menyanyiakan waktu, apalagi kondisi rumah juga sepi, Sapri pun mencoba untuk mendekati Tante Mirna dan... Waduh, nekat bener nih si Sapri. Bisa-bisanya ibu teman sendiri digarap juga. Kacau bener dah. Sapri, muke gile loh. Lalu di malam harinya setelah kena pusreng sama Sapri di waktu makan malam, Tante Mirna jadi murung karena memikirkan sesuatu. Ya apalagi kalau bukan akibat dari perbuatan si Sapri yang udah mengacak-ngacak gunung vulkaniknya. Tante Mirna nggak mengira Sapri temannya Samsul bisa berbuat itu. Bagaimana bisa Samsul berteman dengan Sapri, si anak dajal? Tante Mirna jelas bingung harus ngapain. Mau mengadu ke Samsul? Jelas nggak mungkin banget. Masa iya dia menceritakan itu kepada Samsul? Mau lapor ke polisi? Paling ujung-ujungnya nggak ada penyelesaian, yang ada paling dimintain duit doang. Rasanya Tante Mirna malu banget akan hal ini. Gimana kalau Samsul tahu? Wah, bisa kacau nih rumah tangga. Saking malunya, Tante Mirna sendiri nggak berani menatap wajah Samsul, yang mana ia sangat merasa bersalah. Walaupun ini bukanlah kesalahannya, namun tetap aja Tante Mirna merasa jadi orang yang berkhianat. Aduh, kasihan banget ya Tante Mirna. Kalau deket udah gua peluk kali. Singkat cerita, selang beberapa hari, Sapri dan Kinoy kembali datang main ke rumahnya Samsul, yang mana mereka tengah asik main kartu remi. Sampai detik ini, Samsul sendiri nggak tahu gimana kelakuan sebenarnya kedua temennya ini, terutama si Sapri yang udah mengobrak-abrik jeroan Tante Mirna. Kedatangan mereka pun diketahui oleh Tante Mirna yang diam-diam memperhatikan. Nah, di sini Tante Mirna agak was-was. Jangan-jangan Sapri pengen push rank dirinya. Wah, kalau sampai begitu lagi, getok aja palanya Sapri pakai panci Tante Mirna. Lah, benar aja, gak pakai lama Sapri nyamperin Tante Mirna yang pengen masak di dapur. Yang mana Sapri bilang pengen ngajakin push rank Tante Mirna. Namun di sini Tante Mirna menolaknya karena akan sangat berbahaya. Tapi Sapri mengatakan kalau hal ini akan menjadi rahasia mereka berdua dan siapapun tidak akan ada yang tahu. Tapi walaupun ini salah, Tante Mirna walah mikir, ya emang udah setahun ini dia kesepian. Setelah ditinggal pergi sama ayahnya Samsul, Tante Mirna udah lama nggak dapat apa yang wanita inginkan. Tanpa Tante Mirna sadari, ia sendiri mulai terhanyut oleh Sapri, yang mana Sapri emang jago sih, udah kayak pro player aja. Sampai-sampai Tante Mirna nggak bisa berkutik dan dibuat lemes tak berdaya. Tapi emang godaan setan ya, Tante Mirna jadi penasaran dengan rasa yang pernah mereka lakukan di waktu yang lalu. Dalam hati Tante Mirna, ya udah deh nggak apa-apa, secelup dua celup aja. Anjay, kampret juga nih Tante Mirna. Singkat cerita lagi, semenjak saat itu Sapri selalu datang hampir tiap hari. Yang mana Tante Mirna jadi lupa diri. Lupa akan dirinya yang seorang ibu dari teman anaknya dan seorang istri dari ayahnya si Samsul.
Tante Mirna udah terlena dengan kenikmatan akibat terus-menerus di-push rank oleh si Sapri. Tante Mirna dah menyangka Sapri udah mengambil hatinya dan juga jeroannya yang ia selalu jaga. Lalu di kamar, Kinoy menanyakan kepada Samsul kemana perginya si Sapri. Kok lama banget? Padahal katanya kan cuma ke kamar mandi. Kenapa bisa selama ini? Lalu ia pun berinisiatif mencarinya dan meninggalkan Samsul sendirian di kamar. Namun setelah mencarinya, ternyata tanpa ia duga, Kinoy melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Sapri sedang pemanasan pengen push rank Tante Mirna, yang mana ia sangat terkejut dan gak menyangka apa yang dilihatnya. Melihat itu pun Kinoy langsung masuk kamar dan memergoki mereka berdua, yang mana Sapri dan Tante Mirna pun ikut terkejut karena ada keberadaan si Kinoy. Bisa-bisanya itu Sapri temannya malah berbuat itu di belakangnya. Lalu di sana Sapri dengan jujur mengatakan kalau selama ini Sapri diam-diam push rank Tante Mirna. Namun Tante Mirna mengatakan kalau apa yang dikatakan Sapri itu bohong dan mereka tidak melakukan apa-apa. Mendengar itu pun Kinoy gak percaya karena ia sudah melihatnya sendiri. Tante Mirna pun jadi panik kalau Kinoy akan mengadukan hal ini ke Samsul, yang mana pasti jadi akan berabe nih urusan, bisa kacau kalau Samsul tahu. Tapi alih-alih Tante Mirna ketakutan, di sana Kinoy malah pengen ikutan push rank si Tante Mirna, yang mana Tante Mirna pun terkejut atas permintaan si Kinoy. Waduh, kata Kinoy, masa cuma Sapri aja yang dikasih, Kinoy enggak? Yah, kalau udah begini, mau nggak mau Tante Mirna meladeni mereka berdua dan rela di-push rank sama dua bocah dajal ini. Hahaha. Lalu sejam kemudian, tiba-tiba Samsul datang ke kamar Tante Mirna, yang mana Tante Mirna terkejut akan kedatangan si Samsul. Di sana Samsul menanyakan kedua temannya kemana. Mendengar itu, Tante Mirna bilang kalau ia nggak tahu Sapri dan Kinoy di mana. Namun gak berapa lama itu dua bocah dajal nongol nyamperin Samsul. Di sana mereka mengatakan kalau abis dari kamar mandi dan sambil mengobrol, makanya mereka lama. Namun di sana Tante Mirna was-was akan hal ini. Gimana kalau Samsul sampai tahu kalau ibunya di-push rank oleh mereka berdua? Yang mana itu dua bocah dajal bisa-bisanya mencari kesempatan ketika Samsul lengah. Tante Mirna mengira pasti mereka berdua akan merencanakan sesuatu kembali kepadanya, dan ia yakin hal itu. Tante Mirna jadi bingung menghadapi situasi ini. Satu aja udah kewalahan, ditambah lagi sama si Kinoy. Bisa jebleh ini punya gua, kata Tante Mirna. Dan apa yang dikhawatirkan oleh Tante Mirna benar juga. Beberapa hari kemudian, Sapri dan Kinoy kembali datang ketika Samsul nggak ada di rumah, yang mana mereka mengancam akan memberitahukan kenakalan Tante Mirna kepada si Samsul. Mendengar itu pun, Tante Mirna jadi nggak bisa berkutik dan menuruti apa yang mereka inginkan. Yah, apalagi kalau mabar push rank. Dan di akhir cerita, hampir setiap hari, Sapri dan Kinoy selalu ke rumah Samsul, yang mana ini dua bocah dajal selalu ngajakin Tante Mirna push rank. Walaupun ini salah, namun Tante Mirna nggak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginan mereka berdua. Entah sampai kapan Tante Mirna sendiri juga nggak tahu kapan ini akan berakhir. Yang Tante Mirna tahu cuma nikmatin aja. Aduh, kacau nih dunia persilatan. Gimana teman-teman film kali ini? Tulis di komentar ya. Saya Rex, cabut dulu. Bye-bye. Subscribe.